Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir sayyirna bi'azamatika bitaysir rabbi inni lima anzalta ilayya min Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adil aliyyil azim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya Fattah ya Alim iftah alaina wa ala ahlina fathan qariba ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para habaib, para asatidz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, bil khusus kepada Bapak Wakil Bupati Al-Habib Saleh Al-Gadri. Mudah-mudahan beliau beserta para habaib yang lainnya serta para tuan guru Allah Subhanahu wa taala berkati, rahmati, muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat wal afiat, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Para bapak Kapolsek ataupun instansi pemerintahan baik TNI maupun Polri, begitu juga tak lupa para pengurus Masjid Agung Masjid Ar-Rahman serta para panitia terselenggaranya peringatan Hari Besar Islam Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hall Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, Allah rahmati, Allah muliakan, angkat derajat, kabulkan hajat, karuniakan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan para hadirin dan hadirat semuanya yang telah berkumpul di Masjid Ar-Rahman, masjidnya Allah, sebagai tamunya Allah. Mudah-mudahan pian semuanya, hajat-hajat pian dikabulkan Allah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang susah Allah angkat kesusahannya, yang ada masalah ataupun ada hutang mudah-mudahan segera Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan semuanya tidak bangun dari majelis dan masjid ini kecuali segala dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membimbing kita semuanya untuk hadir di masjidnya Allah sebagai tamunya Allah dan orang yang dicintai oleh Allah. Dan terlebih lagi tempat ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Dan orang yang masuk di dalam masjid, hatinya terkait dengan masjid, maka orang tersebut jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian semuanya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita juga mempelajari, merenungi
tentang peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibacakan oleh Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal kalau kita lihat ayatnya, Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau kalimat asra itu berarti ada salah satunya yang namanya unsurnya aktif dan pasif. Aktif dan pasif. Yang aktif di sini Allah, yang pasifnya baginda Nabi Muhammad. Yang memperjalankan Allah, yang diperjalankan baginda Nabi Muhammad. Kalimatnya didahului dengan subhanallah, maha Allah, zat yang memperjalankan. Kalau kita membahas kalimat subhanallah saja, itu penafsirannya lah sangat luar biasa. Tapi kalau dalam ucapan kita sehari-hari, kalimat subhanallah adalah kalimat ta'ajjubiyah, kalimat yang menunjukkan rasa kagum yang luar biasa. Kalimat yang dipakai untuk rasa kagum itu di dalam sebutan zikir itu ada dua. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah masya Allah. Tapi masing-masing memiliki kegunaan yang banyak orang nggak paham. Di sini Allah mengatakan subhan, maha suci Allah. Allah memuji daripada zat Allah pribadi. Allah mengatakan maha suci Allah. Kalimat ini berbentuk kekaguman, tapi kekaguman yang murni atas dasar perbuatan Allah. Ulun kasih contoh. Kalau kita jalan melihat suatu pemandangan yang luar biasa, gunungnya, pantainya, atau sungai-sungainya yang jernih dan lain sebagainya, yang patut kita ucapkan adalah subhanallah. Kenapa? Karena di situ tidak ada campur tangan makhluk. Seperti halnya Isra Mi'raj ini, nggak ada campur tangan makhluk. Murni Allah yang memperjalankan. Buktinya di sampai perbatasan tertentu di atas itu malaikat Jibril nggak mampu lagi berjalan. Malaikat Jibril berhenti dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu murni daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya di situ hal yang menakjubkan tapi ada campur tangan makhluk, maka itu ucapannya adalah masya Allah. Kalau kita lihat ada rumah yang bagus, kebun yang bagus, atau mungkin kita melihat misalnya pian melihat bini pian, bahasa Banjar atau bahasa Indonesia? Banjar. Di sini bahasa Banjar. Campur-campur aja lah. Apabila pian melihat bini pian dalam keadaan bini pian masya Allah, bapak pakai pupur, pakai lipstik, pakai alis yang biasanya dicukur tuh, nah sekarang dipakai alis, pakai sulam alis, kada boleh pakai sulam alis tuh. Kemudian pakai yang merah-merah, ngarannya apa bu? Yang merah-merah nah kesan pipi apa ngarannya? Blush on. Pian kada paham bae. Pian cukup menyangui ibu aja sudah, biar ibu yang nukar make upnya. Pakai blush on, kemudian pakai bulu mata itu apa ngarannya tuh?
Itu nagasannya apa nih mata itu? Ya itulah pokoknya dah, terpaham juga. Pakai itu, masya Allah, kelihatan bungas benar. Pian ketika melihat bini pian yang kayak itu, apa yang pian ucapkan? Masya Allah. Pian melihat bini pian, masya Allah. Oh sayang. Kenapa pian ketawa? Kada pernah mengiau bini sayang kah? Bu, pian biasa dikiau laki pian apa? Mamanya kah? Mamanya kah? Sayang kah? Wah bujur. Mamanya. Ini memang subhanallah perjalanan waktu itu merubah kehidupan. Dulu waktu masih berpacaran, pian dikiau apa lawan laki pian? Masya Allah, kirim surat, sayang, sudahkah pian makan? Sudahkah pian sembahyang? Masya Allah. Kena berayu-rayuan, masya Allah. Kena kalau merayu, pian hakunlah menjadi makmum ulun. Bini pian mengatakan, hakun ai, asal pian yang menjadi imamnya. Wah masya Allah hebat. Dulu begitu setelah akad nikah, saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian rupiah. Lalu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, yang dulu berayu makmum imam, kada sembahyangan di rumah. Kisahnya aja zaman pacaran, wah mengiaunya masya Allah. Kalau zaman sekarang ini subhanallah, anak-anaknya bewean, anak hanyar SD ngiau kawanan berpacaran sudah. Ngionya apa? Lain sayang-sayangan, abi umi. Masya Allah. SD kelas 6. Wah bewa. Umi guring gak sudah ya? Aduh, pusing zaman sekarang malah. Weh begitu akad nikah ya. Mengiaunya pak, manggilnya masya Allah sayang ya. Hanyar tuh sayang. Kapan? Hanyar menikah, pengantin baru. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, besi anak 1. Setahun 2 tahun, besi anak 2. Besi anak 3, 4, 5, 6. Begitu sudah sampai lewat 7 tahun ke atas, sudah diganti namanya bukan sayang lagi. Apalagi di kontaknya, kontak HP pian bulik, coba takuni laki pian, bah kontak ulun, nama ngaran ulun tenang di HP pian siapa? Coba pian takunilah. Hanyar menikah sayang, lawas sedikit, apakah mama anak-anak? Lawas sedikit, subhanallah berubah satpam perusahaan. Yang laki duduk lawan kawan-kawannya malah ngopi kah apakah, ditelepon lawan bininya, bepada kawannya, siapa yang menelpon? Ujar orangnya, aduh satpam jar. Satpam siapa? Rumah ya. Padahal bininya yang menelpon. Masya Allah. Ini pian nah kembali ke kisah tadi, kalimat masya Allah. Pian begitu melihat bini pian cantik bungas, masya Allah. Pian mengiaunya, masya Allah. Bungas benar pian sayang naik. Padahal nikah sudah 20-30 tahun sudah, tapi masih bungas. Itu kalau be-make up. Kalau be-make up begitu guring, sudah pakai apa ngarannya yang bersihkan make up itu, apa ngarannya bu? Pian ini pernah be-make up kada? Kada pernah. Masya Allah. Kada ditukarakan gak lawan laki? Pakai apa ngarannya itu? Cleanser. Wah dibersihkan wajah muka guring. Begitu guring, tengah malam lakinya terkejut bangun melihat wajah bini di depannya. Beliur lah, rambut acak-acakan,
Pian melihat bini pian terkejut, apa yang pian katakan? Masya Allah lah. Kalau pian bepada Masya Allah berarti pian bujur laki bujurna, laki hebat pian nih. Takajub dan a'udzubillah minasyaitonir. Pian jangan ketawaan, bini pian juga melihat pian kayak itu juga. Subhanallah. Ini subhanallah, kalimat ini cuman murni Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan. Subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Bi'abdihi ay bi Muhammad Rasulullah. Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda Nabi Muhammad naik buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi tetap yang memperjalankan Allah. Buraq itu cuman sampai ke Masjidil Aqsa diikat, begitu naik maka buraq tidak ikut naik. Buraq itu binatang, hewan yang ada di dalam surga. Buraq itu bukan satu saja, banyak buraq itu di dalam surga. Cuman satu buraq inilah yang dipilih untuk menemani baginda Nabi Muhammad. Turun buraq dibawa oleh malaikat Jibril, tidak dinaiki, dipegang pelananya, talinya dipegang, turun ke muka bumi, lalu diikat di dekat daripada rumah baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad keluar dari rumah, dibelah dadanya, bukan untuk dibersihkan atau disucikan, enggak, Nabi Muhammad suci, tapi untuk sesuatu hal yang luar biasa. Kalau bahasa orang zaman sekarang, diinstal. Pian tahu diinstal lah. Nah, kalau pian isi HP, download aplikasi supaya aplikasi itu aktif bisa dipakai, harus diinstal. Maka diinstal sesuatu tersebut, bahasa yang paling nyamannya Pak. Supaya apa? Supaya baginda Nabi Muhammad siap untuk hal yang seperti ini. Karena bukan sembarangan. Ini kalau ulun bekesah masalah Isra Mi'raj detail, maaf kalau didetailkan kisah Isra wal Mi'raj ini, pian bulik dulu ambil bantal lawan guling. Hanyar kita bekesahan guring aja, pian sudah di masjid. Itu aja sudah. Kenapa? Karena peristiwanya Masya Allah luar biasa. Tapi ulun di sini Insya Allah berusaha meringkas. Ini baginda Nabi Muhammad begitu selesai. Ini perjalanan luar biasa. Karena perjalanannya bukan sembarangan perjalanan. Begitu sampai minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu mungkin kalau perjalanan tersebut masih bisa ditangkap oleh logika. Tapi apabila digabung Isra wal Mi'raj, Mi'raj itu apa? Mi'raj itu naik. Yang dinaiki bukan sembarangan. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, nembus lagi, ada yang namanya banyu, air. Di atas langit ketujuh itu ada air lagi. Air tersebut ditembus juga oleh baginda Nabi Muhammad. Yang jadi pertanyaan, jarak antara bumi kita sampai atap langit pertama itu berapa? Ulama mengatakan jarak antara bumi kita yang kita pijak ini sampai atap langit pertama itu 500 tahun akhirat. Berapa 500 tahun akhirat? 500 tahun itu satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Kalau 500 tahun akhirat berapa? Pian hitung seorang. Bapak pusing-pusing menghitung. Itu hanya langit pertama. Langit kedua kayak itu juga 500 tahun. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Cukup nggak cukup, naik lagi banyu ditembus 500 tahun pulang, berarti 8, 500 kali 8 berapa itu? 4.000 lah, 4.000
tahun akhirat. Berapa kalau hitungan dunia? Masya Allah, bisa triliunan atau mungkin miliaran tahun. Itu kayak gitu tuh. Itu sudah pernah dikaji oleh seseorang. Asalnya hal yang mustahil. Tapi begitu ada satu orang pakar ilmiah, orang yang hebat, bahkan IQ-nya pun sampai sekarang ini IQ, kepandaiannya itu sampai sekarang tidak ada yang bisa menyamai. Siapa itu? Albert Einstein. Siapa ngarannya? Albert Einstein. Tahu kah? Tahu kada? Lawas meninggal sih Din. Kalau pian tahu panjang umur berarti pian. Ini Masya Allah, Sidin itu Albert Einstein ini orang Yahudi. Dia itu mengkaji, membuat rumus-rumus teori yang masuk akal. Kalau sudah menjadi rumus berarti masuk akal. Dikaji dan kemudian diciptakan rumusnya namanya relativitas. Nggak taunya apa? Nggak taunya teori tersebut bahkan dipakai untuk yang namanya perjalanan Isra wal Mi'raj. Kayak apa kisahnya? Jadi yang namanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini, terutama Mi'raj, saya nggak bahas Isra lagi, karena kalau Isra itu dari masjid ke masjid. Alhamdulillah kita ada di dalam masjid. Ini Mi'rajnya. Begitu naik, baginda Nabi Muhammad SAW itu naik dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan yang paling cepat adalah kecepatan cahaya. Orang kalau berjalan, seseorang semakin cepat berjalan maka waktu semakin pendek. Ulun kasih contoh pian. Ulun tadi jam kurang lebih jam berapa kita dari Banjar? 2:30 lah. 2:30 atau jam 3? Jam 3. Ulun dari Brabai. Dari Brabai jam 3 menuju Tamiang Layang. Jam berapa sampai tadi Guru Ustaz? Jam 5 lah. Jam 5 berarti berapa jam? 2 jam. Naik mobil. Kalau kira-kira ulun dari Brabai berjalan kaki, kira-kira nyampe lah sekarang nih? Belum. Kenapa? Seorang semakin lambat waktu pun akan menjadi panjang karena lambat. Tapi begitu ulun naik mobil, karena mobil kecepatannya cepat, waktu menjadi pendek. Itu naik mobil. Pian bayangkan, airport di sini sebelah mana? Sampit lah. Pian kalau hendak tulak ke Jawa naiknya dari mana? Banjarmasin. Oke, dari Banjar. Orang naik berangkat dari Syamsuddin Nur Banjarmasin, sebenarnya Banjarbaru itu, Banjarmasin ke Surabaya atau ke Jakarta. Perjalanan berapa jam? 1,5 jam. Anggap aja kayak itu. Surabaya, Banjarmasin ke Jakarta. Pian kalau orang zaman dulu naik kapal 2 bulan, sebulan baru nyampe. Kapal biasa. Kapal apa? Kapal yang pakai angin lah, kapal layar. Jadi pian menghadapi angin, kada ada angin, kada bergerak. Kalau ada angin hanya bergerak. Itu zaman dulu, sebulan. Lalu ada yang namanya kapal pakai mesin. Lebih cepat lagi, 2 minggu nyampe. Lalu ada kapal lagi yang subhanallah lebih cepat lagi, seminggu nyampe. Nggak taunya ada pesawat naik dari Syamsuddin Nur berangkat ke Jakarta. Pesawatnya Pak baling-baling. Pesawat baling-baling lah. Nah, yang pesawatnya apa ngarannya? Kasa kah? Pesawat Kasa. Itu pesawat ulun pernah naik. Itu pesawat kalau jalan kena angin mundur pesawat tuh. Kayak apa? Biar kadang ngeri kayak itu. Allah. Nah pesawat itu dari Banjar ke Jakarta
kurang lebih 2 sampai 3 jam. Hanyar ada pesawat yang baru lagi, pesawatnya pakai baling-baling yang lebih bagus lagi, naik 2 jam nyampe. Terus ada pesawat lagi yang pakai mesin jet seperti pesawat-pesawat yang ada sekarang nih, naik, Masya Allah, sejam nyampe. Mungkin suatu saat ada pesawat yang lebih cepat, yaitu pesawat dengan kecepatan suara, ngarannya supersonik. Surabaya Banjar Jakarta 1 jam pakai kecepatan suara, pian naik, puff, setengah jam nyampe Jakarta. Cepat kira? Cepat. Ada lagi yang lebih cepat. Apa? Kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu lebih cepat. Makanya kalau ada petir, begitu ada kilat di langit, pian hadanginya setumat. Ada suara gunturnya. Suaranya terlambat. Pian naik sekarang dari Banjar menuju Jakarta, kecepatan cahaya itu pian hanyar duduk, pesawat akan terbang atau akan lepas landas. Pian hanyar duduk nih, plek, sudah sampai Jakarta, tiketnya larang pulang, nggak taunya cuman perjalanannya setumat. Kecepatannya apa? Cahaya. Albert Einstein ini mengatakan, apabila seseorang bisa melakukan kecepatan cahaya, maka yang namanya waktu itu terdiam. Waktu itu terdiam. Atau mungkin berjalan dengan kecepatan yang sangat sedikit waktu tadi itu. Tapi kalau seseorang, ini teori ini mengatakan, kalau seseorang melakukan perjalanan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, maka yang ngarannya waktu tadi berjalan mundur. Waktu berjalan mundur. Dan siapa yang mampu melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala ketika memperjalankan baginda Nabi Muhammad. Yang ngarannya 500 tahunkah, berapakah tembus waktunya jadi mundur. Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya 1, 2, 3, 4 sampai 8 naik lagi baginda Nabi Muhammad. Begitu naik melihat ada yang namanya Sidratul Muntaha, pohon yang ganalnya minta ampun. Sidrah artinya sidir, bahasa Indonesianya bidara. Muntaha itu yang paling ujung, yang paling ganal. Dan Sidratul Muntaha itu berisi daun-daun sebanyak makhluk hidup. Sebanyak makhluk hidup. Setiap daunnya itu ada ngaran kita. Ini satu daun ada ngarannya, misalnya Bapak Ahmad, misalnya Bapak Ahmad lahir di Amuntai. Waktu remaja pindah ke Tamiang Layang. Banyak kalau orang Amuntai di sini, banyak pindah ke Tamiang Layang. Membuka toko, disebut semuanya tuh. Di daun satu ini disebut namanya. Mana pian itu lah disebut di sini. Sebut. Masya Allah. Tanggal berapa sekarang nih? Tanggal hari Senin, tanggal 6 Februari. Yang ngarannya Bapak Ahmad, warga Tamiang Layang, menghadiri Isra wal Mi'raj dan Hol Abaguru sekumpul di Masjid Ar-Rahman. Datang ba'da Isya. Nggak taunya Bapak Ahmad datang sampai di masjid niat iktikaf teguring. Itu disebut. Sampai yang guring-guringnya disebut. Nah, sebut semuanya, sebut. Dan daun itu kalau sudah sampai riwayatnya the end, habis, titik, daun tersebut gugur berarti Bapak Ahmad tadi mati. Oh, lu doakan pian walaupun ngarannya Ahmad panjang umur berataan sudah. Panjang umur, sehat walafiat semuanya. Itu Sidratul Muntaha. Naik daripada Sidratul Muntaha, atap daripada Sidratul Muntaha tersebut, malaikat Jibril kada sanggup lagi mengantar baginda Nabi Muhammad. Izin malaikat Jibril, ya Muhammad, taqaddam anta, maju engkau wahai Muhammad. Ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Jibril,
Afi hadal maqam tarakal khalilu khalilah. Apakah di tempat posisi yang seperti ini seorang sahabat karib meninggalkan sahabat karibnya? Ini kita bertemu dengan Allah. Gak pantas kalau saya masuk sendiri, engkau gak masuk. Ayo kita naik. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, in taqaddamtu anah taraktu wa in taqaddamta antah tarakta. Jika saya yang maju wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, maka saya terbakar. Namun jika engkau yang maju wahai Muhammad, maka ini akan engkau tembus. Naik baginda Nabi Muhammad, masuk baginda Nabi Muhammad, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan ruh dan jasad. Bukan cuma perjalanan ruh, enggak, ruh dan jasad baginda Nabi Muhammad, bahkan sandal baginda Nabi Muhammad pun naik ke atas. Makanya zaman sekarang kita banyak poster-poster berbentuk terompa baginda Nabi Muhammad, sandal baginda Nabi Muhammad. Sampai ada satu orang imam, seorang alim, seorang wali, Yusuf An-Nabhani, beliau sampai mengarang dan memuji sandal baginda Nabi Muhammad. Bukan cuma baginda Nabi Muhammadnya saja, sampai sandal-sandalnya. Andaikan Musa naik ke Turi Sina, Allah mengatakan, ya Musa ikhla'na 'alaika fa innaka biwadil muqaddas. Wahai Musa, lepas sandalmu, sesungguhnya engkau naik di gunung Turi Sina. Nabi Musa disuruh melepas sandal. Nabi Muhammad naik sampai berhadapan dengan Allah, langsung bertatap langsung dengan Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Tapi Allah tidak mengatakan, wahai Muhammad lepas sandal, lepas sandal. Nabi Muhammad beda, Nabi kita hadirin beda. Naik baginda Nabi Muhammad, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mendapatkan perintah salat 5 waktu, bukan 5 waktu, 50 waktu. Nabi Muhammad dapat perintah 50 waktu, senang, himung baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, dapat hadiah dari Allah. Kenapa senang? Karena Nabi Muhammad, hiburannya, hobi Nabi Muhammad itu salat. Nabi Muhammad bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan hobiku adalah di dalam salat. Nabi Muhammad kalau kaki bengkak kada terasa, kaki berdarah enggak terasa. Kayak pian juga. Kalau pian hobi, misalnya hobi pian maundun, misalnya ada sungai lah daerah sini banyak, nah pian mau unjun, pas di rumah pian kada ada iwak, pian berangkat bawa unjunan, mau unjun nempak. Dari jam berapa? Dari jam 10, 11, 12 jam, jam 12, jam 1 ini panas pian kada terasa. Kenapa? Hobi. Wah, dapat iwak, wah alhamdulillah, mancing lagi. Wah, masya Allah, jam 1, jam 2, jam 3, zuhur lewat, asar begitu selesai dilihat, mah hampir gelap. Boleh pian berapa jam monjun? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam pian monjun, kada terasa. Yang satu main HP 100% baterainya, wow, main terus gak terasa, habis lowbat, mati HP-nya. Berapa jam? 2-3 jam main, gak terasa. Kayak itu juga Nabi Muhammad sholat sidin kada terasa, 50 kali sholat. Wah, hadiah yang luar biasa turun baginda Nabi Muhammad. Begitu baginda Nabi Muhammad turun, kemudian disambut sebelumnya oleh Nabi Ibrahim, dan selanjutnya disambut oleh Nabi Allah Musa. Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam ditanya, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad mengatakan, ya Musa, amarani Rabbi ana wa ummati khamsina salah.
Saya dan umatku diperintahkan oleh Allah sholat 50 kali dalam sehari. Kira-kira sanggupkah pian? Sanggup kada? Sanggup kada? Sanggup. Sholat 50 kali sehari. Kada sanggup. Menyerah aja bang. Berdiam pindah kayak sanggup. Padahal kada sanggup juga. Subhanallah. Jangan sholat 5 waktu, 50 kali waktu sehari. Berarti kalau seumur hidup berapa kali sholat kita? Pasti kita bakal banyak yang meninggalkan sholat. Orang sholat taraweh saja kita ini luar biasa. Sholat taraweh aja bolong. Nah, Imam Masjid Rahman siapa nih? Adakah imamnya sini? Nah, nih Masjid Rahman kalau malam pertama bulan Ramadan tarawehnya sampai mana? Hibak sampai luar. Iyalah. Nah, masya Allah, malam pertama yang ngarannya malam pertama itu nyaman. Kenapa ketawa Bian? Kemana pikiran Bian nih? Malam pertama, masya Allah, sholat sampai di belakang. Softnya masya Allah, kada cukup ini yang soft binian pun diambil lakian, binian sampai ke belakang. Masya Allah, malam pertama, malam kedua, masya Allah, semakin malam semakin ada kemajuan. Softnya makin maju, makin kurang lah. Subhanallah, itu masih 23 rakaat. Mungkin ada juga yang 11 rakaat. Ada masalah, kada usah ribut lah. Wah, 2-3 rakaat kada sah, yang satu lagi 11 rakaat kada sah. Yang bepandir ini kan sembahyang tarawih. Subhanallah. Ini 50 kali sholat, enggak taunya apa? Subhanallah. Baginda Nabi Musa alaihi wa nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau mengatakan, ya Muhammad, inna ummataka la tastati'u dzalik. Umatmu kada bakal sanggup. Kada bakal sanggup. Umatnya Nabi Musa itu ganal-ganal, kuat-kuat. Nabi Musanya aja orangnya kuatnya luar biasa. Itu Nabi Musa, taulah, satu-satunya nabi yang pernah nampar malaikat maut. Malaikat maut ditampar kayak pakai sahnya tuh. Yang pernah nampar malaikat maut ya Nabi Musa. Datang malaikat maut. Wah, malaikat paling gagah, malaikat maut. Ya Nabi Allah, kata malaikat maut. Nabi Musa ganal juga orangnya. Dilihat, ada apa? Ulun datang ingin mengajukan sesuatu untuk pian. Apa itu? Ini Nabi Musa lagi santai itulah. Lagi santai, tenang. Malaikat maut datang mengajukan sesuatu. Apa itu kata Nabi Musa? Pian maulah dicabut nyawa pian. Beizin malaikat maut, beizin, minta izin, menawarkan boleh kada ulun cabut nyawa pian nih. Itu lawan Nabi. Kalau lawan kita jangan harap beizin. Kada mungkin malaikat ini datang kepada lawan pian. Oi, ulun cabut nyawa lah. Nabi Musa khusus, para nabi-nabi yang lain khusus. Datang malaikat nawari mati. Maulah pian ulun cabut nyawa pian sekarang. Hanyar bepandir kayak itu, hanyar bepadah kayak itu, malaikat maut. Tangan Nabi Musa melayang kapah, ditamparnya. Ya subhanallah. Pian tahu Habib Mustafa kada? Tahu lah Habib Mustafa, julukannya Habib Mustafa Pak. Tampar. Itu di dunia cuman sidin saja orang yang diundang nyampe ke acara hendak menampari hadirin. Yang subhanallah, yang hendak ditampar ini ketawaan, boleh diamplopi juga sidin.
Ini subhanallah, ditampar sampai-sampai di satu riwayat mata daripada malaikat maut tersebut terlepas. Dibawa oleh malaikat tersebut kembali ke hadirat Allah. Lalu mengatakan, ya Rabb, laqad arsaltani ila abdika fadhin ghalid. Engkau telah mengutus saya ya Allah kepada seseorang yang dia itu penyarikan. Nabi Musa kayak apa? Terus ya malak, ya wahya malak, ya malakal maut, anzil ila abdi Musa, turunlah engkau kepada hambaku Musa. Ujar malaikatnya, kalau bahasa kita ini nah bahasa keadaan malaikat umahai dikirim pulang ke situ kayak apa deh, tampar pulang aja. Tapi yang subhanallah, yang ngarannya malaikat la ya'sunallah, tidak pernah ingkar, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Turun, sebelum turun dikatakan, ya malak, katakan kepada Musa, sebelum kau mengatakan mau mati atau enggak, katakan dulu, wahai Musa, apakah engkau tidak rindu kepada Allah? Malaikat tadi turun, nyampe ke Musa. Begitu selangkah dua langkah berparak kepada Nabi Musa sudah melihat, mencengangi. Bapak, Anda apa ya kamu ya? Kada ya. Terus Anda apa ya? Anda menyambut pulang kah? Tangan sudah kayak ini. Kada ya. Terus Anda apa? Ndak alun hendak ditakun lawan bian aja. Apa itu? Pian ini kada keganangan kah lawan Allah ya? Apakah engkau tidak rindu dengan Allah? Nabi Musa mengatakan, jelas rindu katanya. Nabi Musa dulu hendak melihat Allah. Ya Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, tunjukkan aku zatmu, wujudmu ya Allah. Allah mengatakan, kada mungkin pian wahai Musa melihat aku, kata Allah. Nabi Musa ditunjukkan gunung yang berpijar, yang bercahaya, pingsan Nabi Musa. Allah mengatakan, lam yarani hayyun illa mat, tidak bakal seseorang yang hidup melihat aku, kata Allah SWT, kecuali mati detik itu juga. Terus kalau di surga kayak apa? Kalau di surga kita bukan fana lagi, kita kekal, nggak ada mati-mati lagi. Makanya penghuni surga ketika hari Jumat dibuka hijab memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pian semuanya masuk surganya Allah. Mudah-mudahan pian lekas masuk surganya Allah. Ini kada sadar nih. Pian amin sudah siapkah? Yang ngarannya lekas itu cepat masuk surga. Yang ngarannya cepat masuk surga itu cepat nah amin kan. Panjang umur kataan. Nah, Nabi Musa begitu mengatakan apa? Nabi Musa begitu ditawari rindu, kangen dan lain sebagainya, Nabi Musa mengatakan, terus apa? Satu caranya wahai Musa. Apa itu? Untuk bertemu dengan Allah satu-satu jalan adalah kematian. Kada pakai ditawari lagi. Nabi Musa mengatakan, ayo kasih cabut nah. Cabut nyawaku katanya. Karena aku sudah rindu kepada Allah. Pian rindu kada. Kenapa kada ada yang rindu kah? Ngeri lah. Ngeri. Subhanallah. Begitu turun baginda Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, umatmu nggak sanggup, umatku yang kuat-kuat saja nggak sanggup, apalagi umatmu wahai Muhammad yang receh-receh. Nah kita ini apa? Kita ini dibandingkan umat zaman Nabi Musa, kada ada apa-apanya. Umat Nabi Musa itu kan lihatlah batu bata yang dipakai untuk bangun piramid, gandalnya siapa? Itu ada kotak itulah, kotak apa? Kotak amal dah. Itu masih separuh batu batanya. Kita hanya batu bata yang halus tenang. Wow, uyuhnya minta ampun. Umat Nabi Musa ganal-ganal, hebat-hebat mengangkat batu, bangun piramid dan sebagainya. Kuat-kuat, nggak sanggup. Umat Nabi Muhammad lemes-lemes, lucut-lucut. Apa jar orang anda? Raum kah? Nggak bakal sanggup.
Lalu bagaimana? Begitu Nabi Muhammad menyangkut umatnya, Nabi Muhammad mengatakan, terus apa yang harus aku lakukan wahai Musa? Is'alit takhfif, minta keringanan kepada Allah. Naik minta keringanan. Naik lagi baginda Nabi Muhammad. Naik minta keringanan dari Allah. Lalu 45 turun lagi. Berapa? 45 naik lagi, naik terus, naik turun, naik turun, naik turun sampai sisa 5. Nabi Musa tetap mengatakan, umatmu nggak sanggup. Terkadang ucapan Nabi Musa ini bujur juga. Ini 5 waktu kita nih, umat Islam lain pian insya Allah semuanya sholat berataan. Yang lain sholat 5 waktu saja banyak yang ditinggalkan. Kalaupun kada ditinggalkan, masya Allah, diperintahkan sholat, muadzin adzan. Ini ada juga kah muadzin di sini nih? Ada kah muadzinnya nih? Nah, muadzin adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepat sholat subuh, kada ada juga yang datang. Zuhur kayak itu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada ada yang datang. Sehari 2 hari sampai bertahun-tahun muadzinnya sumpek, stres muadzinnya. Bah, kalau kayak ini juga adzan tepat waktu kada ada yang datang. Nggak taunya jam 10 pagi muadzinnya adzan. Nyalakan masjid, speaker nyalakan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang di sekitaran masjid bingung. Apa ini? Sholat apa ini ya? Jam 10 pagi apa ini? Siapa yang mau adzan? Wah, bungul banar yang adzan nih ya. Wah, gila nih, apakah? Wah, ucapan-ucapan kotor semuanya keluar. Kumpul manusia sekampungan, sedesa kah, sekecamatan kumpul semuanya. Masjid adzan jam 10, ini muadzinnya kada bujur nih. Wah, muadzinnya gila kah, apakah? Tuntung adzan, la ilaha illallah. Yang di depan itu sudah teriak-teriak, muadzin keluar katanya. Sarik beradaannya. Muadzinnya keluar. Muadzin kayak kada ada kejadian apa-apa. Menagur orang-orang nih, Bapak pian di sini semuanya gitu. Orang-orang sarik hamuk semuanya mengatakan, wah pian ini gila benar ya. Adzan jam 10 sholat apa katanya. Ujar muadzinnya, hadangi dulu lah, yang gila itu ulun kah pian kah? Ya pian lah, masa jam 10 adzan aliran sesat nih jar. Hadangi dulu, yang gila siapa ya? Pian, semuanya masyarakat semuanya mengatakan muadzin yang gila. Ujar muadzinnya gampang aja, hadangi dulu lah. Kalau menurut ulun yang gila itu pian ya. Kok kenapa bisa gitu? Ulun adzan tepat waktu, pian kada ada yang datang. Ulun adzan di luar waktu sholat, pian berdatangan ke masjid. Jadi yang gila ini siapa ya? Sekampungan tobat lah. Masya Allah. 5 waktu aja lepas. Nabi Musa mengatakan, minta keringanan lagi wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya malu. Supan hendak minta keringanan lagi. Itu andaikan Nabi Muhammad naik lagi, turun lagi, mungkin kita sehari sholat sekali saja. Sehari sholat sekali. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, enggak cukup untuk ulun dan umatku 5 kali sholat dalam sehari. Coba pian bayangkan berkat Nabi Musa. Ulun hendak takut lawan pian semuanya lah. Berhubungan dengan hol abah guru sekumpul. Nabi Musa masih hidup atau sudah wafat? Jawab. Nabi Musa masih hidup atau sudah wafat? Hidup. Di mana pian ketemu? Hidup kan? Sudah wafat. Nabi Musa sudah wafat. Dalam peristiwa ini sudah menunjukkan bahwasannya terkadang orang yang sudah wafat masih bisa memberi manfaat. Contohnya Nabi Musa sudah wafat tapi bisa membuat keringanan 50 kali sholat menjadi 5 sholat. Jadi terkadang orang yang sudah wafat itu bisa memberi manfaat. Begitu juga orang yang sudah wafat pun terkadang bisa memberikan mudarat, bahaya, keburukan. Bedanya cuma satu, yang bisa memberi manfaat adalah orang soleh.
Yang meninggal orang soleh, yang meninggal wali, yang meninggal orang baik, yang meninggal dunia orang yang sholatnya 5 waktu, khusyuk dalam sholatnya. Ini kalau meninggal membawa manfaat. Ulun kasih contoh, Abah Guru Sekumpul sudah wafat apa belum? Sudah wafatnya belum kah? Kalau belum apa kita bahawalan? Sudah wafat sedin, tapi pian lihat sampai sekarang yang ngarannya Sekumpul, masya Allah, didatangi haulnya 10 juta orang lebih. 10 juta orang lebih. Apalagi sebelum Covid kemarin. Kalau kemarin mungkin 2-3 juta mungkin. Sebelum Covid kemarin ulun hadir, ulun duduk di depan. Berapa tahun ulun hadir duduk di depan. Berangkat ulun dari Banjarmasin pagi. Tengah perjalanan, masya Allah, yang ngarannya orang-orang yang memberikan gratis. Pernahkah pian berjalan di luar hari haul, pian jalan haus, ada orang menjulungi, ayo sini es teh gratis. Pernah lah. Ada. Pas haul Abah Guru Sekumpul ada yang kayak itu. Wah, ban bocor, yang nambal ban bocor gratis. Ulun dari waktu itu, dari kemarin haul ini dari Brabai berangkat boleh menghadiri kawinan di Brabai, boleh sampai macet jalan doh, singgah banyak rest area. Jar ulun ini kalau orang kurus dari Brabai naik mobil singgah di rest area, banyak benar rest areanya, tiap masjid makan gratis. Ini orang kurus sampai Sekumpul lama badannya, banyak makan gratis, masya Allah. Yang iwak hintalu, yang iwak ayam, yang iwak apakah. Wah, perjalanan masya Allah. Pernah adakah yang kayak ini selain hari haul Abah Guru Sekumpul? Kedada, berarti apa? Wafat sidin pun masih memberi manfaat. Ulun isi majelis di Sangatta, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu banyak juga orang yang dari Amuntai Brabai kah. Ulun isi majelis itu. Dikisahkan ada mulai dari Simpang Bontang sampai ke Samarinda, sampai ke Penajam dan lain sebagainya. Itu yang ngarannya orang banyak yang pom bensin gratis gitu ya, 10.000. Pom bensin gratisnya 10.000. Jadi kalau pian ke pom bensin tersebut nyampe diisi 10 pian berputar aja. Nah, hibak tangki. Subhanallah. Lain kayak itu juga ada yang setiap ada orang pengusaha, masya Allah hebat, dermawan, orang lewat pakai orang yang pakai kopiah kah, betapih kah, begamis kah lewat, anda kemana? Hal Abah Guru Sekumpul. Nah, dikeluarkan 100.000. Ini pian kalau kayak ini berputar 10 kali 1 juta tau lah. Ada usaha begawe aja berputar itu aja. Naik duit 1 juta, 100 kali 10 juta. Sampai kayak itu kayak apa ini? Masya Allah. Sidin Abah Guru Sekumpul sudah wafat, manfaatnya masih ada. Dulu tanah Sekumpul, orang dijulungi di hadiah tanah Sekumpul, kada ada yang aku. Tanah di Sekumpul tanah diberi kada. Ada kah yang lain? Di manakah? Sungai Tabuk kah? Sungai apakah? Kampung Melayu kah? Kalau di Sekumpul jangan. Begitu Abah Guru Sekumpul pindah dari Keraton ke Sekumpul, buka majelis, dilanggar Ar-Raudhah, Maulid, banyak orang hibak berdatangan, wah masya Allah. Sekarang tanah yang paling mahal, bukan cuma di Martapura, di Kalimantan Selatan. Ini Kalimantan lah, di Kalimantan Selatan. Tanah yang paling larang, tanah mana? Sekumpul. Banjarmasin yang ibu kota kalah. Berkat siapa tuh? Abah Guru Sekumpul. Nah, kalau orang alim kayak itu beda. Kalau ada satu orang hari-hari main dom terus, nah, kalah karena dijepit pakai japitan dah. Kalah 10 kali, ini wajah kayak jamuran sudah. Hari-hari main dom, tonton main dom balik nyabu.
mabok, goreng, subuh hilang, isya hilang, duhur, udah tahu nasibnya, sholat kada sembahyang. Ini orang yang ngarannya la yamutu wala yahya, hidupnya kada bermutu, menghabiskan dia, ya ini orangnya tuh. Ini yang kayak mati, jangankan kalau mati, hidupnya aja kada bermanfaat, apalagi mati. Begitu wafat orang yang kayak ini, ngeri. Orang hendak lewat depan kuburannya aja, ngerinya minta ampun. Jangan, ini kuburan itu kah? Kuburan fulan itu kah? Yang hari-hari cuma main dom, mabuk-mabukan, begini begitu, kada bersembahyang, iya kah? Lah kasih, ngeri, bantu ya. Tuh. Jangankan jam 12 malam, jam 1 siang saja orang lewat ngeri. Takutan orang anak duduk beparak lawan kuburannya aja, ngalih takutan. Coba pian datangi sekumpul di makam abah guru sekumpul, pian datangi aja jam 2 malam, orang masih dudukan la ilaha illallah, la ilaha benasrit, ini itu, baca Fatihah, Yasin, dan jam 2 malam tanpa ada rasa takut, malah menjadi rasa tenang. Ayo pian duduk di kuburan orang yang kada sembahyang, kayak apa? Ngeri, tukang pentol aja lewat lari. Makanya itu hati-hati. Nah, ini masya Allah kita di masjid tempatnya sholat. Sedikit tentang sholat, hati-hati dengan sholat, jaga sholat. Pian hendak hidup nyaman di dunia, di akhirat, pian satu-satunya jalan adalah sholat. Pian mengatakan, wah ulun cinta lawan baginda Nabi Muhammad, ulun cinta para wali Allah, ulun cinta ini, ulun sholawat sehari 1000 kali, ulun sedekah tiap bulannya miliar. Ada kayak gitu? Ulun begini, ulun puasa setahun penuh, ulun haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Enggak. Sembahyang kada? Kada. Percuma, neraka tempatnya. Sudah pasti. Satu hal yang pasti, neraka itu dimasuki oleh orang yang kada sembahyang. Selesai. Orang kada sembahyang kada mungkin, mustahil, 100% mustahil masuk surga. Orang masuk surga itu orang yang pertama ditulis amaliyahnya sholat 5 waktu, masuk surga. Rasul bersabda, yang dihisab pertama dalam amal seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, Allah tidak memandang amal yang lain, masuk surga. Tapi kalau sholatnya buruk, khaba wa khasir, orang tersebut rugi, celaka. Rasulullah SAW beliau bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at min dhimmat Muhammad. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja berarti dia telah lepas dari tanggung jawab baginda Nabi Muhammad. Orang yang meninggalkan sholat, orang tersebut tidak akan pernah tersentuh syafaat baginda Nabi Muhammad. Orang ahli neraka, orang di neraka ditakuni, kenapa ikam masuk neraka? Ujar orang yang di neraka tersebut mengatakan, lam naku minal musallin, ulun kada sembahyang. Yang pertama dijawab, ulun kada sembahyang. Makanya hati-hati, orang yang tidak sholat 1 kali saja berarti dia sudah mendapatkan 1 kupon masuk neraka. Kalau orangnya kada sembahyang 5 kali, kalau kada sembahyang terus, berarti itu orang bukan dapat 1 kupon, 4 undian. Hati-hati. Makanya itu sampai daripada guru daripada guru kami, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau sampai pernah mengatakan, lebih baik di rumahmu ada seekor binatang najis yang menggigit dibandingkan di rumahmu ada seseorang yang tidak sembahyang. Kenapa? Ada satu di rumah kita yang kada sembahyang, hilang keberkahan di dalam rumah tersebut. Orang yang tidak sembahyang turun 1000 kutukan pagi dan malam, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kada sembahyang, orangnya tersebut ketika menyuap makanan tersebut mengatakan, wahai orang yang terkutuk, engkau tidak mengikuti perintah Allah, tapi engkau memakan rezekinya Allah.
Ketika dia keluar dari rumahnya mengatakan, keluarlah engkau dan jangan pernah engkau kembali ke sini, atau binasalah engkau di luar sana. Sampai rumahnya kayak itu. Ini kalau kada sembah ya. Oleh karena itu Allah jaga sholat 5 waktu. Jangan percaya kalau ada satu orang mengatakan sudah hatam sembahyang. Ada yang kayak itu. Ulun nih alhamdulillah sudah belasan tahun ulun keliling nah Kalimantan tuh. Ada juga orang yang hatam sembahyang. Sudah sembahyang kan? Ulun hatam sudah sembahyang. Bah, dipikir komik kan majalah kah? Nabi Muhammad aja kada hatam sembahyang. Sampai wafat hendak bertemu Allah, Nabi Muhammad keluar sholat. Ini lebih hebat kah dari Nabi Muhammad? Nah, jangan percaya, sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijadikan ahli sholat, orang yang tekun menjalankan sholat, orang yang rapi menjalankan sholat, khusyuk dalam sholat, mempelajari sholatnya dengan baik, rukun-rukunnya dilakukan dengan baik, syarat-syaratnya dilakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan anak cucu kita semuanya min ahli sholat, min ahli iman. Mudah-mudahan kita semuanya bulan-bulan kita, terutama bulan Rajab, Sya'ban, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur hingga bertemu dengan bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kita, taufik kita, bantuan untuk kita semuanya, pertolongan dan kekuatan untuk selalu salat sunnahnya, salat wajibnya, salat sunnahnya, dan selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan kita makmur dengan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhumah, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alna wala fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala matruda wala ma'thuma wala ma'zura bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah kata ulun minta maaf, minta rela, minta ridha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk doa kami mintakan kembali kepada Al-Mukarram Habib Hasan bin Faruk Al-Kab untuk